sama teman-temannya menikmati keramahan rakyat pribumi, lalu menyaksikan pertunjukan seni budaya sambil minum-minum sampai teler. Suasana pun semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusi. Seketika Yohan terkesima melihat seorang wanita pribumi yang bernama Gita. Esok harinya, kelompok Yohan kembali patroli melewati persawahan dan sampai di sebuah perkampungan. Yohan pun berusaha mencari tahu keberadaan para pejuang Indonesia. Namun sampai saat ini mereka tidak menemukan petunjuk di mana lokasi persembunyian para pejuang kita. Pejuang Indonesia pakai hantu yang biasanya melakukan serangan gerilya dengan cepat dan akurat. Kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Tapi tentara Belanda tidak menyerah. Mereka terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam Indonesia. Tanpa tersadar mereka tersesat. I have a 1-star imp. I have a 5-star Valde. I have a full star Walden. Kopral Kulen yang sebagai pemimpin memutuskan agar mereka menyeberangi sungai untuk kembali ke camp. Dan tiba-tiba para pejuang kita menyerang di saat yang tepat dengan bersembunyi di balik semak belukar. Tentara Belanda sangat panik dan membalas serangan dengan menembak ke segala arah. Akibat tembakan itu, teman Yohan terluka sangat parah dan akhirnya dia pun tewas karena mengalami pendarahan hebat. Serangan pejuang Indonesia membuat tentara Belanda kena mental. Malamnya mereka pun minum-minum di sebuah bar sampai teler. Bahkan Matthias menghina Ratu Belanda yang tidak bisa apa-apa ketika Nazi menghancurkan Belanda dan menculik keluarganya. Kemudian seorang pria tidak terima karena Matthias menghina ratunya. Dia lalu mengajar Matthias sehingga terjadilah tawuran. Sampai akhirnya petugas datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Sementara Yohan pergi menemui Gita untuk melampiaskan nafsunya. Esok harinya Yohan dan Kapten Kulen diinterogasi oleh komandan. Mereka dianggap lalai menjalankan tugas yang mengakibatkan seorang tentara tewas diserang oleh pejuang. Komandan juga mengatakan jika masalah ini sedang mendapat perhatian khusus oleh markas pusat yang ada di Jakarta. Esok harinya mereka berhasil menangkap seorang warga yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Semua tentara nampak sangat kesal dan ingin menghajarnya, tapi sang komandan langsung menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian Raymond datang ke camp untuk menginterogasi pejuang itu. Raymond menyiksanya tanpa ampun agar memberitahu lokasi markasnya. Di mana teman-temanmu? Walau disiksa sampai mengeram kesakitan, pejuang ini tidak mau buka mulut. Lalu dengan lantang menyuarakan, Indonesia merdeka! Esok harinya ketika Yohan sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang bapak mendatangi camp dan membawa informasi penting. Ternyata tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan kepada tentara Belanda agar membebaskan putrinya yang disandra oleh pejuang. Dia memberitahu lokasi persembunyian markas pejuang yang selama ini meneror pasukan Belanda. Tapi komandan menolak karena lokasinya sangat jauh di tengah hutan. Dan menurutnya itu adalah sebuah jebakan. Yohan lalu berinisiatif meminta bantuan ke Raymond. Mendengar hal itu, Raymond malah tertarik dan mengajak Yohan mendatangi markas pejuang. Sama-sama. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yohan menemui Raymond dan juga berkenalan dengan Samuel, yaitu orang yang terlibat tawuran tempo hari. Kamu siap? Siap. Di tengah gelapnya malam, mereka pun memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian para pejuang.
Raymond meminta Yohan dan Samuel untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam rumah. Dengan keahliannya, Raymond mampu menghabisi pejuang yang sedang berjaga. Dan akhirnya mereka pun sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Yohan semakin akrab dengan Raymond dan menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi persahabatan mereka tidak bisa mengobati rindu Yohan kepada keluarganya, yang ternyata ayahnya adalah anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Yohan dan Matthias untuk membebaskan pejuang karena hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tapi Yohan yang sudah terpengaruh dengan idealis Raymond. Suatu hari, komandan serta idealis dan akhirnya mereka pun sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Yohan semakin akrab dengan Raymond dan menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi persahabatan mereka tidak bisa mengobati rindu Yohan kepada keluarganya, yang ternyata ayahnya adalah anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Yohan dan tidak bisa mengobati rindu Yohan kepada keluarganya, yang ternyata ayahnya adalah anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Yohan dan Matthias untuk membebaskan pejuang karena hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tapi Yohan yang sudah terpengaruh dengan idealis Raymond, dia tidak mau melepaskan pejuang kita dan malah membunuhnya. Kemudian Raymond mengajak Yohan masuk ke dalam hutan untuk menemui laskar Islam. Mereka membuat kesepakatan saling bertukar informasi tentang kelompok yang berideologi komunis. Kemudian Raymond mengajak Yohan masuk ke dalam hutan untuk menemui laskar Islam. Mereka membuat kesepakatan saling bertukar informasi tentang kelompok yang berideologi komunis. Raymond menganggap bahwa negara ini sedang dalam kekacauan. Setelah kepergian Jepang dan Inggris, telah muncul banyak organisasi dan kelompok yang saling bermusuhan dan memperebutkan kekuasaan. Semua itu disebabkan perbedaan ras, suku, dan agama. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Sejak pertemuan pertamanya, ternyata Yohan menyukai kita. Yohan memberi hadiah dan mengajak kita jalan-jalan untuk memikat hatinya. Malamnya, Raymond mengajak Yohan menemui para petinggi Belanda untuk melakukan rapat rahasia. Seorang mayor memberitahu bahwa seorang komandan pasukan khusus telah disergap dan dihabisi oleh pejuang Indonesia. Karena hal itu, mayor menunjuk Raymond menggantikannya menjadi komandan pasukan khusus. Sang mayor pun menjamin akan memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan khusus. Mendengar itu, Raymond akhirnya setuju. Kemudian Raymond merekrut beberapa tentara untuk bergabung ke dalam pasukan khusus, dan salah satunya adalah Yohan. Raymond melatih sendiri pasukannya agar menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus pun selesai. Raymond mengajak Yohan dan Samuel menemui seorang pejabat yang akan memberinya misi di luar Jawa. Yohan diminta Raymond agar bersiap-siap karena esok harinya mereka akan berangkat. Sebelum pergi, Yohan tak lupa menemui kita untuk pamitan sekaligus bermesraan. Tapi yang dia dapat hanyalah kebohongan. Siapa dia? Jangan tembak. Ternyata selama ini kita sudah punya tunangan. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Yohan berusaha melupakan semuanya. Esok harinya, pasukan khusus telah berkumpul dan bersiap menjalankan tugas. Tak lama kemudian, Raymond datang membawa sebuah misi dari atasan untuk melenyapkan para pejuang di Celebes yang saat ini kita kenal Sulawesi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Celebes. Lalu mereka pergi menuju ke desa Lesowe yang diduga tempat persembunyian para pejuang. Dengan kejam, mereka langsung menyeret semua warga di lapangan dan membakar semua rumah. Lalu datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai pejuang. Raymond memerintahkan warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Puang Side. Kah kamu Puang Side? Benar.
lebih skuad dan raih kesempatan dilatih oleh coach Manchester United. Satu persatu para pejuang dipanggil dan langsung dieksekusi mati. Semua pejuang yang gugur kemudian dikubur dalam satu liang. Nampak Johan merasa kebingungan dan sepertinya ada yang salah dengan tindakan Raymond Westerling. Setelah kejadian itu membuat pikiran Johan tak tenang karena sangat berlawanan dengan hati nuraninya. Kemudian Johan menemui Raymond agar dia bisa mengetahui alasan mengapa Raymond membantai warga tanpa melalui proses interogasi. Tanpa rasa bersalah, Raymond menjelaskan jika dirinya memiliki daftar nama para pemberontak yang terjamin kebenarannya. Meskipun dia salah tembak, markas pusat akan tetap membenarkan tindakannya karena misi utama Belanda adalah memberantas semua pejuang. Hari demi hari, pasukan Belanda mendatangi setiap desa membantai warga. Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias menembak warga. Dengan terpaksa, Johan melakukan perintah Raymond. Sesampainya di sebuah gereja, Johan teringat dengan dosanya yang telah membunuh orang yang tak bersalah. Jeritan, tangisan, dan darah sudah menjadi pemandangan Johan tiap hari. Keributan pun terjadi saat Raymond memanggil warga yang bernama Kacau Numang. Pria itu mengatakan jika dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan melawan Belanda. Tapi Raymond tidak menerima alasan itu dan akan mengeksekusinya. Johan yang sudah tidak tahan mencoba menghentikan Raymond dan memintanya untuk memeriksa pria itu apakah dia pemberontak atau bukan. Raymond memerintahkan Johan agar tidak menghalanginya atau dia akan menembak Johan dalam waktu 3 detik. Raymond menganggap Johan sebagai pengkhianat karena telah menghambat misi ini setelah diberi kesempatan membela negara. Bahkan Raymond mempermalukan Johan dengan mengatakan bahwa ayah Johan adalah mata-mata Nazi Jerman yang telah menghancurkan Belanda. Akhirnya Raymond melepaskan Johan dan menyuruhnya supaya bergegas pergi menuju ke pantai untuk berlindung di kapal pasukan Belanda. Tapi Johan akan diburu oleh 3 prajurit yang akan menghabisinya. Dengan bekal sebuah pisau belati, Johan pun segera kabur masuk ke dalam hutan belantara. Saat Johan sedang bersembunyi, dia melihat tentara yang akan membunuhnya. Dan disinilah kita akan melihat kebrutalan Johan. Bukannya kabur menyelamatkan diri, Johan malah berencana menghabisi mereka semua. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Johan pun berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di suatu momen, Johan menodongkan pistolnya ke arah kepala Matthias. Tapi dia tidak menghabisinya dan hanya meminta seragam Matthias agar bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Johan sampai di pantai, ia dikejutkan dengan datangnya Raymond yang telah menyergapnya. Ternyata Johan telah dijebak dalam permainan Raymond. Johan yang sudah pasrah dan tidak peduli dengan nyawanya dan tiba-tiba Raymond menembak Johan di bagian perutnya. Tapi Raymond menganggap tembakannya tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan. Film pun beralih ke masa depan di mana Perang Dunia Kedua telah berakhir. Sepulangnya dari Indonesia, Johan kembali ke Belanda dan mengunjungi ibunya. Sang ibu meminta Johan agar mencari pekerjaan karena dirinya sudah tak lagi menjadi tentara. Dan akhirnya Johan mendapat pekerjaan menjadi buruh di sebuah pabrik dengan upah yang tidak seberapa. Saat libur, Johan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang mendekam di penjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan menjadi pengkhianat negara. Malam harinya, Johan datang ke sebuah teater untuk menyaksikan acara pertunjukan. Tanpa diduga, Johan melihat Raymond tampil di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Raymond dikejutkan dengan kehadiran Johan yang menodongkan pistol ke arahnya. Tanpa basa-basi, Johan menembak Raymond sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Johan mengakhiri hidupnya. Film ini didedikasikan kepada para korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini, kita bisa melihat sudut pandang dari pasukan Belanda yang telah menjajah tanah air kita.
Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda terhibur dengan video di